과거를 바꾸면 더 나은 미래가 오는 줄 알았어요. 나랑 연결돼서 미래를 알게 된 거 혹시 후회돼요? 과거든 현재든 미래든 고통 없는 인생을 기대한 적은 없어요. 다만 진실을 마주하지 않고선 어떤 희망도 있을 수 없다는 거, 그건 알겠어요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di potongan sinema kali ini, saya akan membahas drakor berjudul Kairos, sebuah drakor bergenre thriller tentang perjalanan waktu. Drakor Kairos ini tuh bercerita tentang Kim Seo Jin yang diperankan oleh Shin Sung Rok, seorang pria yang hidup bahagia dengan keluarganya. Ia memiliki tekad kuat untuk meraih kesuksesan. Berkat usahanya itu, ia berhasil menjadi eksekutif termuda di kantornya. Istrinya, Kang Hyun Chae, yang diperankan oleh Nam Gyuri, adalah seorang pemain beliau ternama. Keduanya memiliki seorang anak bernama Kim Da Bin. Hidup keluarga kecil ini berbalik saat anaknya itu Da Bin diculik. Seo Jin jadi galau gitu, dan bukan galau sih, lebih tenggelam dalam kesuraman dan putus asa. Apalagi tak lama setelah penculikan anaknya itu, istrinya memutuskan bunuh diri karena stres. Suatu hari ia mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa lalu dengan menghubungi seorang gadis bernama Han Airi yang diperankan oleh Lee Soo Young. Dengan cara ini, Seo Jin bisa kembali 1 bulan ke belakang. Jadi Airi ini tuh ada di bulan Agustus, sedangkan Seo Jin ini di bulan September. Tanggalnya tetap sama. Sebulan sebelumnya, Airi adalah seorang gadis yang sibuk belajar dan bekerja paruh waktu di minimarket untuk membayar biaya operasi ibunya yang sedang sakit. Hingga pada suatu hari, Airi menemukan ibunya hilang di tengah putus asa. Nah, di saat itulah dia terhubung dengan Seo Jin di masa depannya melalui telepon. Setiap hari mereka hanya bisa terhubung selama 1 menit, yakni dari jam 10.33 sampai dengan 10.34 malam. Saat itu mereka bisa menerima pesan dan juga teleponan. Di waktu inilah keduanya bertukar informasi apa yang terjadi di masa depan dan apa yang harus dilakukan 1 bulan ke belakang supaya di masa depan hal-hal yang buruk bisa dapat dicegah. Nah, itulah sinopsis dari Kairos. Judul drakor ini tuh Kairos artinya itu periode waktu tertentu. Jadi kalau waktu itu udah lewat, ya tidak akan bisa kembali lagi. Oleh sebab itu, waktu Kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu itu. Nonton drakor Kairos ini tuh awal-awal tuh bikin pusing sih, karena ada 2 waktu yang ditampilkan, jadi waktu yang di sekarang sama waktu di sebulan ke depan, atau bisa juga dianggap waktu sekarang atau waktu sebulan ke belakang. Bebas aja nggak kayak gimana, yang penting ngerti aja gitu bahwa waktunya itu ada 2 waktu. Nah, setelah nonton 2 episode, kita mulai terbiasa nih sama pergantian waktunya, apalagi ada penjelasan pergantian waktunya itu di sebelah kiri bawah layar. Di awal-awal episode itu kita diperlihatkan Airi yang berada di sebulan belakang, sedangkan Seo Jin yang anaknya diculik itu ada di waktu sekarang. Dan kita udah diperlihatkan nih di episode awal tuh penjahatnya itu siapa gitu. Dan semakin bertambah episodenya kita makin tahu kalau penjahatnya itu bukanlah penjahat sebenarnya, ada penjahat lain yang sebenarnya tuh memegang peranan utamanya gitu. Makanya pas nonton di awal-awal, saya juga udah bingung kok penjahat-penjahatnya itu udah dikasih tahu semua gitu. Kok ini, jadi bahkan di 4 episode awal kayak udah mau habis, padahal tuh episodenya itu masih 16. Terus apalagi yang bakal diceritain nih kalau penjahatnya udah kelihatan semua. Tapi rupanya tuh ceritanya masih banyak yang berliku. Dan pas sampai di episode 9, ceritanya tuh kayak di restart lagi dari awal. Cuma bedanya ada beberapa perubahan ya, karena kan kalau time travel itu ada butterfly effect ya. Jadi umpamanya apa yang kamu lakukan di masa lalu itu akan berubah sesuatu di masa depan. Nah itu yang terjadi di Kairos ini, dan dijelaskannya dengan amat sangat detail dan smooth. Nah cuman ya nyebelnya itu pas di episode 9 kita kayak
ngulang lagi dari episode 1 nontonnya gitu. Dan abis itu semakin episode 9 ke atas itu kita bakal melihat tuh penjahat-penjahatnya itu berubah jadi tabiatnya itu jadi baik lah, nggak karena mereka tuh sebenarnya bukan jahat, mereka tuh melakukan kejahatan ini bersumber daripada satu masalah yang sama gitu. Nah pada intinya tuh kalau nonton Kairos ini tuh ya kuat-kuatan aja sih. Kalau emang nggak kuat sama keributan ceritanya pasti di episode 5 atau 6 tuh udah berhenti, karena ya emang kacau sih, emang terlalu panjang gitu ceritanya. Endingnya bagus sih dari Kairos ini. Ada happy ending dan juga bad ending jadi satu. Jadi ya kamu harus siap-siap sih buat siapin otak dan mata buat nonton Kairos ini. Sampai jumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Bye. 시간을 되돌릴 수 있다는 게 맞는 키가 아니라는 거 알게 됐으니까. 어느 시간대로 돌아가도 치러야 할 대가가 있다는 것도요. 김서진 씨는요? 나는 너무 앞만 보고 달려왔어요.